Ada dua macam kemenangan. Pertama adalah kemenangan dalam sebuah pertandingan atau perlombaan. Yang dikejar oleh orang-orang yang bertanding atau berlomba adalah sebuah kemenangan berupa juara. Siapa yang berhasil mengalahkan lawan, maka dialah yang disebut pemenang dan dia layak mendapatkan juara. Namun ada kemenangan kedua yang sebenarnya lebih dalam maknanya dan lebih berat untuk diperjuangkan, yaitu kemenangan dalam peperangan. Yang berarti yang diperjuangkan ini bukan semata untuk mendapatkan sebuah juara dari sebuah persaingan, tetapi ini bicara tentang peperangan itu dilakukan justru bukan demi kepentingan dia yang bertarung atau berperang, pahlawan-pahlawan perang itu, tetapi justru dia berjuang mati-matian berperang justru untuk membela yang benar, dan juga dalam konteks kemenangan karena sebuah peperangan biasanya akan ada yang menjadi korban. Nilainya memang lebih dalam berkaitan dengan kemenangan di dalam peperangan dibandingkan kemenangan dalam sebuah perlombaan atau pertandingan. Namun bagaimana dengan kemenangan Allah kita lewat kebangkitan Kristus? Jelas ini adalah tipe yang kedua, yaitu kemenangan di dalam peperangan. Kenapa dikatakan peperangan? Karena Tuhan berperang melawan satu musuh utama dari manusia, yaitu maut, kematian. Itu yang paling ditakutkan oleh seseorang. Orang demi menjaga supaya tidak mati, dia berjuang habis-habisan untuk bisa cari makan, atau mungkin dia berjuang mati-matian untuk supaya dia tidak mati. Namun apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus sebagai representasi Allah Bapa yang sudah menang itu, sesungguhnya lawan mereka yang namanya maut itu telah berhasil ditaklukkan. Disinilah sebenarnya perbedaan kemenangan sebuah pertandingan dengan kemenangan sebuah peperangan. Ada penaklukan di dalam kemenangan sebuah peperangan. Kalau di dalam perlombaan, maka si kontestan itu akan berjuang untuk supaya dia bisa menundukkan dirinya, menguasai dirinya, dan dalam perlombaan dia bisa menang. Maka di dalam pertarungan atau di dalam peperangan yang memakan korban, si pejuang itu akan mati-matian, bahkan bisa jadi justru dia yang mati. Tetapi akhirnya memang maut itu sudah tidak menguasai lagi karena sudah dikalahkan. Dan inilah sebenarnya makna Paskah yang sesungguhnya. Makna kebangkitan Kristus adalah sebuah makna kemenangan dalam sebuah peperangan rohani, di mana manusia sudah dicengkeram oleh dosa yang berujung maut, dan justru Tuhan melakukan sebuah karya untuk menelan maut itu oleh kemenangan Kristus Yesus. Karenanya di dalam sabda Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa memang kemenangan karena sebuah peperangan itu sebenarnya sebuah kemenangan yang memberikan kelegaan. Kenapa? Karena musuh-musuh sudah ditaklukkan, sudah tidak ada lagi. Dan bukan saja kelegaan, tetapi kemenangan dalam sebuah peperangan rohani itu memberikan kepada setiap kita tenaga, sebuah energi dan kekuatan untuk kita kalau menghadapi kondisi-kondisi berhadapan dengan musuh-musuh rohani kita. Maka kita mampu untuk menaklukkannya karena Tuhan sudah terlebih dahulu menaklukkannya buat kita. Dan bukan saja lega dan bertenaga, tetapi kemenangan dalam peperangan rohani itu adalah memberikan kepada kita sebuah kesiagaan, siap sedia untuk menghadapi peperangan-peperangan yang terjadi di dalam kehidupan, sambil lalu kemudian kemenangan Kristus dalam peperangan itu justru memampukan setiap orang percaya untuk bukan saja siaga atau siap sedia, tetapi juga punya kekuatan, punya tenaga untuk berlaga, berjuang sampai Tuhan dimuliakan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang menyapa kita masih di dalam minggu-minggu perenungan akan Paskah, kemenangan dan kebangkitan Kristus Yesus, kemenangan Allah kita. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58, demikian Sabda Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?
Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kemenangan karena perlombaan biasanya memang diikuti oleh pesta pora dan euforia, kebanggaan bahwa sebuah perlombaan sudah dimenangkan oleh satu juara. Tetapi kemenangan di dalam sebuah peperangan justru bukan menuju kepada sebuah euforia atau pesta pora, tapi limpah syukur dan sebuah kelegaan karena musuh-musuh itu sudah ditaklukkan, sudah tidak ada lagi, sudah dikalahkan. Dan inilah yang dikatakan maut ditelan dalam kemenangan. Kenapa istilahnya ditelan dalam kemenangan? Berarti maut itu dimakan habis, dibabat habis oleh kemenangan Tuhan. Dan bukan itu saja, ditantang pula maut itu, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Semua ini mengarah kepada sebuah pertarungan Allah Bapa kita lewat Yesus Kristus untuk supaya setiap kita orang percaya bisa dimenangkan dari dosa yang berujung maut itu. Sengat maut ialah dosa dikatakan. Dan karena itu kita patut mensyukuri dan menyadari bahwa sesungguhnya kemenangan kita itu diberikan. Makanya Paulus di dalam surat Korintus tadi mengatakan bahwa tapi syukur kepada Allah yang telah beri kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebuah anugerah kemenangan itu bukan semata perjuangan kita, karena tanpa Tuhan kita tidak mampu untuk memenangkan sebuah peperangan. Tetapi Tuhan telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti bersama dengan Tuhan Yesus Kristus kita baru bisa menang. Dengan kekuatan diri sendiri kita tidak mungkin menang. Tapi bersama dengan Dia yang sudah menang, kita bisa menang. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau menang perlombaan mungkin berhenti sudah juara ada di tangan. Saya sudah mendapat gelar sebagai juara dari sebuah perlombaan. Tapi dalam kemenangan, sebuah peperangan yang memakan korban, ujungnya adalah bukan sekedar sebuah kebanggaan sebagai juara, tapi sebuah kelegaan. Karena itu dikatakan, hai saudara yang kekasih, berdiri teguh. Ada kelegaan, jangan goyah lagi, Tuhan sudah menang. Tapi tidak berhenti juga sampai jangan goyah dan teguh, tapi giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kemenangan Kristus Yesus lewat kebangkitannya itu mau beritahu kepada kita bahwa kemenangan itu memberikan kepada kita kelegaan, memberikan kepada kita tenaga yang membuat kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Tapi ada syaratnya, yaitu ketika maut sudah ditaklukkan oleh kuasa Allah, maka kita perlu hidup terpaut dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan dan mampu untuk bisa menang. Jerih payah kita tidak sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan yang mulia beserta dengan kita. Ayat yang mau diajarkan kepada kita hari ini memberitahu kepada kita bahwa kemenangan Allah atas kuasa maut bukan saja membuat hati kita jadi lega, tapi juga jiwa kita siap untuk berlaga, diberi tenaga untuk berlaga dalam berjuang setiap hari. Milikilah kemenangan Kristus dalam hidupmu, dalam hatimu, dalam jiwamu, sehingga apapun yang ada di hadapanmu, taklukkanlah itu bersama dengan Tuhan, sumber tenaga kita, sumber kelegaan kita, sumber yang membuat kita siaga untuk berlaga. Tuhan mengasihi dan mendampingi kita senantiasa. Amin.